Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Melani dengan NPM akhir 024. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Astuti dengan NPM akhir 222. Nama saya Jaka Patria Faizin dengan NPM akhir 407. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Jadi, pendekatan sistem itu adalah suatu metode pemecahan masalah yang memandang organisasi atau perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, bukan bagian yang berdiri sendiri-sendiri. Dan di dalam organisasi itu dapat banyak komponen atau subsistem. Misalnya bagian produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, semua bagian itu nantinya tuh akan saling berhubungan dan pastinya juga akan saling mempengaruhi. Nah, karena itu, jika muncul masalah pada satu bagian aja, maka dampaknya juga bisa ke bagian lain juga. Nah, dalam pendekatan sistem itu ada beberapa langkah utama yang biasanya itu dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Terus yang kedua itu menganalisis sistem secara keseluruhan, termasuk hubungan antar bagian yang ada di dalamnya. Terus yang ketiga itu mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang mungkin diterapkan. Nah, keempat, memilih solusi terbaik berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem. Nah, terus akhirnya untuk yang terakhir solusi tersebut itu akan diimplementasikan dan dievaluasi kembali untuk melihat apakah benar-benar mampu untuk menyelesaikan masalah di organisasi tersebut. Nah, jadi di gambar slide ini itu ada konsep bagian antar bagian dalam sistem. Biasanya diagram di sini itu menggambarkan bahwa sebuah sistem itu dapat inputnya, proses, dan outputnya. Jadi kalau misal input tuh ya data yang tuh sumber daya yang masuk, terus diproses gitu. Terus kalau output. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Nah, di mana pendekatan sistem ini merupakan metodologi atau cara yang direkomendasikan untuk memecahkan masalah, dan SDLC ini adalah penerapannya dalam pengembangan sistem informasi, di mana yang artinya setiap sistem dibuat melalui tahapan yang terstruktur agar hasilnya lebih efektif. Lalu selanjutnya masuk ke SDLC tradisional yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada penggunaan. Di mana tahapan ini tuh dilakukan secara berurutan, mulai dari merencanakan sistem, menganalisis kebutuhan, merancang solusi, kemudian mengimplementasikan sehingga akhirnya digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, disebut eh, disebut sebagai pendekatan air terjun karena alurnya ini berjalan satu arah dari atas ke bawah. Nah, namun sistem ini juga bersifat siklus, di mana yang artinya jika sudah tidak digunakan atau perlu diperbarui, maka proses ini akan kembali ke tahap perencanaan. Lalu ada gambar yang di samping, yaitu figur 7.4. Ini menunjukkan pola melingkar dari siklus hidup sistem. Nah, terlihat bahwa setiap tahapan ini itu saling terhubung dan berulang, yang menandakan bahwa pengembangan sistem bukan proses sekali jadi, tetapi terus berputar sesuai kebutuhannya. Jadi prototyping itu adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan dengan cara membuat model awal atau prototipe dari sistem yang akan dibangun. Jadi prototipe ini bukan sistem yang sudah di akhir, tapi juga merupakan pengembangan gambaran awal yang digunakan untuk membantu pengguna dan pengembangan memahami bagaimana sistem akan bekerja gitu. Jadi metode ini biasanya digunakan ketika kebutuhan pengguna belum sepenuhnya jelas di awal. Nah, dalam banyak kasus tuh pengguna seringkali belum bisa menjelaskan secara detail sistem yang apa yang mereka inginkan gitu. Nah, karena itu pengembang pengembang tuh mencoba untuk membuat prototipenya dulu biar pengguna tuh tahu oh gini ya gitu sistem bentuk awalnya seperti ini gitu. Nah, terus kalau semisal ada pengguna itu masih ada yang kurang, nah bisa diperbaiki lagi dan dikembangkan lagi. Dan di sini ada dua jenis prototipe yaitu evolusioner sama persyaratan. Kalau misal evolusioner itu em, dikembangkan secara terus-menerus gitu sampai akhir sampai ke sistem final.
Tapi kalau semisal prototipe persyaratan itu yang dibuat hanya untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem di awal. Nah, setelah pengguna benar-benar dipahami atau menurutkan prototipenya ini biasanya tidak dipakai lagi sebagai sistem di akhir, melainkan cuma sebagai dasarnya aja. Nah, ini misalnya di sini ada kelebihannya, itu memperjelas kebutuhan pengguna, komunikasi lebih efektif, terus juga pengembangan lebih cepat dan fleksibel, dan juga mengurangi kesalahan desain. Nah, tapi juga ada kekurangan dari prototyping ini. Misalnya, risiko desain kurang optimal, dokumentasi sering terabaikan, terus juga ada bisa menimbulkan ekspektasi berlebihan. Nah, di slide ini tuh ada proses pengembangan prototipe secara bertahap ya. Jadi kayak misal yang di kiri ini itu ada evolusioner, tapi yang kedua itu persyaratan ya. Jadi memang beda gitu. Ya, misal kalau di sini ada pertama identify user needs. Jadi kayak apa yang identifikasi apa yang pengguna mau gitu. Terus setelah itu barulah di develop prototipenya. Nah, di sini misal ada prototype acceptable. Nah, ini kan tanda tanya. Berarti kalau misal accept, ya udah langsung ke use the prototype. Tapi kalau misal nggak accept, balik lagi ke identify apa yang harus diperbaiki dari prototype itu, apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, di sini kalau ini yang persyaratan yang sampingnya itu identify user need. Jadi terus lanjut ke develop a prototype. Nah, di sini sama, masih sama kayak tadi. Apa kalau misal ini di accept sama pengguna ya lanjut, tapi kalau misal gak accept ya dibalik lagi ke identify user needs. Jadi kalau lanjut bedanya terus ini ada kode the operational system. Terus ada test the operational system. Jadi harus dites dulu operasionalnya. Terus nah, di sini apakah sistem yang operasionalnya itu operasional sistemnya itu apakah di accept? Nah, kalau misal nggak di accept, balik lagi ke bikin kode untuk operasional sistemnya. Tapi kalau di accept, ya udah langsung aja dipakai jadi use the operational system. Oke, selanjutnya ada RAD or Rapid Application Development. Oke, selanjutnya ada RAD or Rapid Application Development. Jadi RAD adalah pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan dalam pembangunan aplikasi dengan tetap melibatkan pengguna secara aktif. Nah, jika metode tradisional itu mungkin sering menggunakan waktu yang lama gitu ya, karena tahap-tahapannya itu kaku dan berurutan. Nah, maka RAD itu hadir gitu sebagai solusi agar sistem yang bisa dikembangkan tuh dalam waktu yang lebih singkat. Oke, jadi metode RAD ini tuh cocok untuk digunakan dalam situasi ketika organisasi itu membutuhkan sistem dengan cepat dan kebutuhan pengguna itu relatif dapat dikembangkan melalui interaksi langsung. Jadi pendekatan ini juga banyak manfaatnya karena kan manfaatnya untuk alat bantu pengembangan, misalnya dari sehingga proses desainnya, pembuatannya hingga revisi sistem menjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Nah, di sini juga ada kelebihannya. Misalnya waktu pengembangan lebih singkat, terus fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, terus juga kepuasan pengguna meningkat. Tapi kalau ada kelemahannya juga, ini tidak cocok untuk sistem besar atau kompleks. Terus membutuhkan tim ahli dan ketergantungan tinggi pada user. Nah, untuk yang di slide ini kan di bagian kanan itu ada gambar ya, ada visual gitu. Jadi ini tuh alur siklus dari RAD sendiri. Nah, dari visualnya itu kita bisa lihat ya, kalau misal proses pengembangannya itu dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Mulai dari perencanaan kebutuhan, user committee itu ya, requirement planning, terus masuk ke desain oleh pengguna, user design, terus kemudian ada construction or konstruksi, dan akhirnya cut over atau penyerahan sistem. Nah, di sini kan ada garis lengkung ya dari user community, terus itu juga ada info system department, terus sampai dari atas ke bawah. Nah, sebenarnya garis lengkung di dalam diagram ini tuh memperlihatkan tingkat keterlibatan antara komunitas pengguna dan departemen sistem informasi dalam berbagai tahap pengembangan. Misal di awal pengguna banyak terlibat untuk menyampaikan kebutuhan. Nah, pada tahap Oke, lanjut. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Jadi pengembangan berfase adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan sistematis, di mana fase memiliki output tertentu yang menjadi dasar untuk fase berikutnya. Dengan kata lain, sistem itu tidak langsung dibuat sekaligus, tapi dibangun mulai tahapan-tahapan yang jelas. Nah, di sini ada tahapan yang pertama. Ini ada beberapa tahapan ya. Nah, yang tahapan pertama itu
ada investigasi awal. Jadi investigasi awal itu untuk memahami masalahnya atau mungkin memahami apa kebutuhannya, terus tujuan dari pengembangan sistem itu tersendiri. Terus pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan informasi awal untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Terus ke selanjutnya itu ada analisis sistem. Jadi analisis sistem itu untuk mengkaji lebih dalam kebutuhan pengguna dan permasalahan yang ada. Nah, pada tahap ini itu pengembang berusaha memahami proses bisnis dari aliran data atau serta fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem. Terus untuk tahap ketiga itu ada desain sistem. Karena namanya juga desain, pasti juga merancang untuk sistemnya itu seperti apa gitu, mulai dari strukturnya, terus alur prosesnya maupun tampilannya. Terus untuk tahap keempat itu ada konstruksi dan atau pembangunan, yaitu tahap ketika desain itu sudah dibuat, tapi apa ya, kalau sudah dibuat itu diterjemahkan menjadi sistemnya nyata, mulai pengkodean, buatan basis data, dan pengujian awal. Terus ke tahap kelima, ini tahap terakhir implementasi. Kan tadi udah diinvestigasi, nganalisis juga, terus sudah bikin. Nah, untuk saatnya untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Nah, biasanya ini ya pasti kita butuh untuk pengguna, terus internalisasi sistemnya gitu. Nah, di sini tuh kelebihannya ada strukturnya pasti yang jelas ya dan sistematis karena emang ada tahap-tahapnya. Terus mudah dikontrol dan dievaluasi risiko dan selanjutnya itu ada risiko kesalahan lebih kecil. Nah, di sini itu alur tak ada gambar di bagian kanan itu alur tahapan pengembangan berfase. Jadi di sini sebenarnya tahapnya sama seperti ini yang saya jelaskan tadi, tapi ini di dalam diagram. Jadi pertama itu preliminary investigation, habis itu analysis, habis itu ke design, setelah itu ke preliminary construction, setelah itu user review. Nah, di user review ini pengguna kan pasti menggunakan ini ya, mengasih review lah karena kan menggunakan sistem tersebut. Nah, apakah sistem ini tuh bakal di accept or no? Kalau misal tidak di accept pasti harus request revision. Pasti harus request apa yang perlu direvisi. Kenapa pengguna tidak accept gitu. Nah, terus akhirnya kembali lagi ke analisis. Karena kan kita harus menganalisis dari revisi tersebut gitu. Terus, tapi kalau misal gimana dong kalau di accept? Kalau di accept langsung ke final contraction. Setelah itu sistem step BPR adalah pendekatan untuk merancang proses bisnis secara fundamental guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kinerja organisasi. Nah, konsep utama dari BPR sendiri itu bahwa jika suatu proses bisnis itu misalnya tidak efektif lagi, maka organisasi itu tidak cukup hanya perbaiki sedikit demi sedikit, tapi harus meninjau atau perbaiki semuanya gitu. Dari paling dasar. Nah, tujuannya itu agar organisasi dapat bekerja dengan lebih sederhana, terus juga lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah. Nah, terus di sini ada berapa konsepnya ya, ada perubahan besar radikal. Jadi nggak semuanya gitu. Maksudnya semuanya, jadi bukan perbaikan kecil aja. Terus fokus pada proses inti bisnis. Jadi inti bisnisnya itu apa ya itu yang akan diperbaiki. Terus memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, terus ada reverse engineering sama engineering ya. Jadi, mungkin perlu dipahami dulu gitu. Kalau reverse engineering itu adalah proses menganalisis sistem lama untuk memahami cara kerjanya, strukturnya, dan kelemahannya. Jadi, organisasi itu mempelajari dulu sistem yang sudah ada sebelum melakukan perubahan. Nah, sedangkan engineering itu tahap yang udah membangun sistem baru yang lebih optimal gitu. Nah, di sini tuh ada diagram pengembangan ya. Pengembangan sistem secara paralel dalam beberapa modul gitu. Tapi di sini kelihatan ada tiga di sini. Dan ini ya, semuanya menyambung gitu. Jadi berhubungan. Itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan nama. Nah, selanjutnya ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif, di mana merupakan metodologi atau cara yang direkomendasikan dalam pengembangan
mengembangkan sistem informasi. Nah, SDLC tradisional ini tuh digunakan sebagai dasar karena mencakup seluruh proses dari identifikasi masalah hingga penggunaan sistem. Tetapi dalam prakteknya ini, metode lain juga digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan. Lalu prototyping ini tuh lebih berfokus pada kebutuhan pengguna sehingga sistem dibuat dalam bentuk percobaan terlebih dahulu. Lalu RAD menekankan kecepatan dengan bantuan teknologi dan tim khusus. Lalu pengembangan berfase membagi sistem menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dikembangkan. Lalu sedangkan BPR digunakan untuk memperbarui sistem lama dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern. Jadi masing-masing metode ini tuh saling melengkapi dalam mengembangkan sistemnya. Lalu selanjutnya ada alat-alat pengembangan sistem, di mana pendekatan sistem dan siklus hidup pengembangan sistem ini adalah merupakan metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah sistem, di mana yang artinya dalam membuat sebuah sistem pengembang ini tidak bekerja secara asal, tetapi mengikuti langkah-langkah yang sudah terstruktur seperti sebuah panduan. Lalu ada contohnya di mana pengembang sistem ini menggunakan alat-alat seperti diagram relasi entitas dan diagram kelas untuk membantu dalam pemodelan data. Dengan alat ini, data ini dapat digambarkan secara jelas sehingga memudahkan dan dalam perancangan sistem. Lalu kemudian ada juga dengan menyadari pola-pola yang seiring terjadi. Nah, pengembang ini dapat lebih mudah menyusun kebutuhan sistem secara lengkap. Hal ini tuh penting agar sistem ini dapat dibuat tidak mengalami kekurangan atau kesalahan. Di mana pada awalnya pengembangan sistem ini lebih berfokus pada proses yang dilakukan oleh komputer. Namun, seiring perkembangan, perhatian ini juga diberikan pada data. Nah, saat ini pengembangan sistem ini berusaha menyeimbangkan antara pemodelan proses dan data agar sistem yang dihasilkan ini lebih efektif dan sesuai kebutuhannya. Permodalan proyek. Yang pertama ada proses modeling. Awalnya menggunakan broker untuk menggambar alur data dalam sistem. Karena standar simbol ditetapkan agar seragam tetapi cukup kompleks. Yang ketiga, kemudian muncul data flow diagram yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua ada data flow diagram atau DFD, adalah representasi grafis aliran data dalam sistem. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu terminator pihak luar sistem, proses atau pengolahan data, yang ketiga data flow atau aliran data, yang keempat data storage atau penyimpanan data. Yang ketiga ada terminator, yaitu berada di luar sistem sebagai input atau output, bisa berupa orang, misalnya manajer, organisasi atau permanen, dan sistem lainnya. Selanjutnya project management. Manajemen proyek sistem adalah proses mengukur, merencanakan, dan mengawasi pengembangan sistem informasi. Awalnya hanya ditangani bagian IT, tetapi sekarang melibatkan manajemen tingkat dengan dampaknya besar bagi organisasi. Ini steering complete adalah kelompok manajemen yang bertugas mengatur penggunaan sumber daya IT. Isinya seperti anggota tetap eksekutif atau top manajemen, anggota sementara yang bersih manajer, ahli atau konsultan. Fungsinya memberi arah bagian kebijakan, mengawasi proyek, mengontrol agar proyek sesuai tujuan bisnis. Dan terakhir ada use case guidelines.
Ini adalah aturan membuat use case atau alur interaksi user dengan sistem agar rapi dan mudah dipahami. Mengestimasi biaya project. Ada project cost estimasi biaya project adalah proses memperkirakan waktu dan biaya untuk mengembangkan sistem dengan dasar informasi proyek, pengalaman sebelumnya, serta pengetahuan tentang metode dan teknik pengembangan. Cost estimasi input. Bagian ini menjelaskan bahwa estimasi biaya membutuhkan data seperti rincian aktivitas proyek, kebutuhan dan jumlah sumber daya, biaya tiap sumber daya, durasi pekerjaan, serta informasi historis dari proyek sebelumnya sebagai acuan. Cost estimasi berisi metode yang digunakan untuk menghitung estimasi seperti estimasi analogi yang cepat namun kurang akurat, estimasi bottom up yang lebih rinci dan akurat, serta penggunaan alat komputer dan model matematis untuk membantu analisis dan simulasi. Cost estimasi output. Hasil dari proses estimasi berupa perkiraan biaya proyek dalam bentuk nilai keuangan, dilengkapi dengan detail pendukung dan rencana pengelolaan biaya yang dapat diperbarui selama proyek berlangsung. Selanjutnya yang terakhir ada studi kasus sistem ERP NEC. Perusahaan NEC pernah mengalami masalah dalam implementasi sistem ERP untuk mengelola rantai pasokan. Sistem yang baru justru menyebabkan kesalahan prediksi permintaan sehingga terjadi kelebihan stok pada beberapa produk dan kekurangan pada produk lain. Penyebab utamanya adalah implementasi sistem terlalu cepat, kurangnya pengujian sistem, dan koordinasi antara bagian yang kurang baik. Dampaknya kerugian perusahaan mencapai ratusan juta dolar dan terganggunya operasional bisnis. Solusi dari permasalahan ini adalah pengembangan sistem harus diuji secara menyeluruh, dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi yang baik agar sistem berjalan optimal.